Bab 51, mudah dikalahkan. Nama, sistem pemakan super penulis, Plus mematikan mengatur ulang. 8 rasa tubuh. Yesuan sedikit terkejut. Tampaknya siang ini masih agak mampu, tetapi dia masih berdiri di sana. Alamnya sama dengan siang ini. Meskipun yang terakhir memiliki 8 gaya tubuh, dia penuh dengan darah, yang cukup untuk menutupi kesenjangan dalam seni bela diri. Zhang Xiang langsung datang ke depan Yesuan, pedang menusuk, dan menusuk tenggorokan Yesuan. Meskipun aturan permainannya adalah kalah 3 kali untuk kalah, tetapi selama pedang dapat digunakan untuk menaklukkan Yesuan, maka dia menang. Namun, Yesuan tidak begitu mudah dihadapi. Dia melihat pedang itu, tangannya tiba-tiba jatuh. Pukul, kedua telapak tangan difoto bersama dan pedang itu langsung terkunci erat. Apa? Zhang Xiang terkejut. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi menusuk setengah titik dan tidak bisa menghunus pedang panjang. Apa kekuatan hantu ini? Ketika dia terkejut, tiba-tiba ada kaki besar di perutnya, dan dia memberinya lalat. Zhang Xiang terbang keluar, dan bahkan pedang panjang itu tidak mengambilnya. Dia jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali. Tuangkan tanah sekali. Lian Yuan di samping agak aneh, kata Lang Lang. Zhang Lai juga tidak percaya bahwa putra yang paling dibanggakannya benar-benar dilempar oleh seseorang. Jika Zhang Xiang adalah putra kerabatnya, dia pikir itu hanya akting. Sue Hai, yang memiliki wajah yang agak bermartabat, telah meregangkan alisnya setelah melihat pemandangan ini. Aku ingin membunuhmu. Zhang Xiang menstabilkan sosoknya. Setelah memanjat dari tanah, dia langsung bergegas menuju Yesuan. 8 seni bela diri, menghancurkan harimau. Para pengikut agama Buddha benar-benar memiliki kesejahteraan, tetapi aku bukan vegetarian. Yesuan tidak takut, setelah mengambil langkah, itu adalah pukulan. 7 seni bela diri produk, krim aliran. Boom, udara bergulung dan debu beterbangan. Keduanya bertarung bersama untuk pertandingan yang ketat. Namun, ini adalah belas kasihan Yesuan, pukulannya dapat dibandingkan dengan seni bela diri prajurit menengah kelas berat ke-8 yang menggunakan 7 seni bela diri. Menghadapi siang ini, dia masih menaruh sedikit air. Karena kali ini bukan untuk saling membunuh, tetapi untuk saling mengalahkan. Gulung, tangan Yesuan yang lain tiba-tiba mengembang, dan kipas itu mengenai wajah Zhang Xiang. Wajah yang terakhir mengalami benturan yang sangat besar, dan seluruh orang itu terlempar keluar lagi. Putong, kedua kalinya aku jatuh ke tanah. Penonton sekali lagi terkejut. Satu-satunya tinju Zhang Xiang sangat kuat. Jika dia bermain pada Zhang Lai atau Lian Yuan, senjata berat ke-9 dari seni bela diri, dia juga bisa dipukul dengan keras. Namun, Yesuan bisa mengeraskan yang berikutnya, kekuatan macam apa ini? Haha, 2 kali, dan sekali. Sue Hai akhirnya tersenyum. Yesuan membawa Zhang Xiang 2 kali dan hanya perlu datang lagi, maka dia tidak perlu membayar sejumlah besar uang. Tidak mungkin, bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan seperti itu? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Zhang Xiang menelan debu di wajahnya, dia berteriak dalam hatinya, memanjat dari tanah, dan kemudian bergegas lagi. Namun, Yesuan masih menggunakan kekuatan kasar untuk menerbangkannya. Boom! Zhang Xiang berlutut di dinding dan hampir meruntuhkan dinding. Selama dia jatuh kali ini, permainan akan dikalahkan. Tidak, aku tidak bisa jatuh. Selama aku memiliki 500 juta yuan, aku dapat bergegas ke seni bela diri berat ke-9 dalam waktu singkat dan menjadi murid utama Tianzong yang retak. Zhang Xiang mendukung, awalnya dia berpikir, Yesuan berada di tumpukan ramuan obat, tetapi tidak menyangka bahwa itu sangat kuat. Saat itu, sebuah sosok melintas padanya, dan kemudian tamparan di wajahnya. Putong, Zhang Xiang jatuh ke tanah. Pertarungan berakhir. Yayai, pada saat Zhang Xiang jatuh ke tanah, Sue Qingqing di belakang Sue Hai juga tercengang dan berseru. Wan Jin Chengcheng menganjurkan keganasan, dan wajahnya sudah tenggelam ke dasar lembah. Dia berkata dalam hatinya, anak ini dengan mudah mengalahkan Xianger. Mungkinkah dia adalah murid wakil penguasa Sekte Yunyun? Hal sebesar itu, bagaimana Sekte Awan Retak? Tidak ada apa-apanya, dia masih memiliki beberapa keraguan, tetapi Yesuan memiliki Lian Yuan, mantan mentor Sekte Yunyun, dan kekuatannya sangat kuat. Bakat ini, bahkan jika itu adalah sekte-sekte surgawi, akan tergoda. Zhang Chengsu, 3 pemilik utama jatuh ke tanah. Pertempuran ini, apakah Yesuan menang?
Lian Yuan bertanya. Zhang Lai mendengus, dia tidak bisa memikirkannya, rencananya sendiri sebesar 500 juta dua sebenarnya disia-siakan, hanya karena di tengah jalan tiba-tiba membunuh seorang Ye Xuan. Pemilik kota, hadiah 50 juta yuan dan 2 perak, saya akan mengirimnya ke kursi kota dengan utuh. Sue Hai juga tersenyum dan bergabung bersama. Jenderal Chen, ayo pergi. Zhang Lai tidak lagi tinggal di sini, dan buru-buru meminta Jenderal Chen untuk membawa Zhang Xiang yang terluka kembali. Zhang Xiang tidak pingsan saat ini. Dia juga mengucapkan sepatah kata pun ketika dia pergi. Kebencian ini, saya akan melaporkannya dalam 2 kasus. Ye Xuan mendengarkan satu persatu, dan keduanya dibandingkan. Apakah itu Tianzong yang retak dan Yunzong yang retak? Namun, pada saat itu, dia takut bahwa dia telah memasuki Li Yunzong. Itu tidak masalah. Melihat Zhang Lai, beberapa orang buru-buru meninggalkan keluarga Sue. Sue Hai juga menghirup udara, dan buru-buru merekrut orang untuk mempersiapkan pesta. Kali ini, berkat Ye Xuan, kalau tidak, dia harus membayar harga yang mahal. Namun, di masa depan, dia tidak akan begitu lancar di Wanjincheng. Menyinggung pemilik kota, bisnis ingin menjadi lebih besar di Wanjincheng. Malam itu, Sue Hai membuka jamuan makan, yang didedikasikan untuk menghibur Ye Xuan, dan bahkan Yuan. Jika bukan Ye Xuan hari ini, jika bukan bahkan Yuan, maka Sue Hai akan mengalami pendarahan besar. Kemarilah, Yin Xian, makanlah lebih banyak, jika kamu ingin makan, katakan saja padaku, pamanku telah menyiapkannya untukmu. Sue Hai sangat senang, Ye Xuan sudah lama tidak makan banyak, dan nafsu makannya terbuka lebar. Adik kecil, bagaimana kamu mengolah alam ini? Ketika saya setengah makan, bahkan Yuan tiba-tiba bertanya. Oh, dan Tian saya sebelumnya tiba-tiba rusak. Setelah penyembuhan, kultivasinya jauh lebih cepat. Ye Xuan menjawab dengan santai. Ada banyak faktor yang tidak berubah dalam mengolah hal semacam ini. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Dan Tian rusak. Lian Yuan terkejut. Dia tidak mendengar bahwa dantian tidak diperbaiki setelah rusak. Yah, setelah dantian rusak, aku memperbaikinya dengan 2 poli lingdan. Mungkin poli lingdan yang aku makan bukan hal yang normal. Setelah Ye Xuan selesai, dia mengatakan hal-hal tentang Eugene. Lian Yuan tidak bisa menebak. Mungkin, pendahulunya melihat Ye Xuan, jadi dia membantu memperbaiki dantian. Namun, bahkan orang-orang setingkatnya belum pernah mendengar tentang kekuatan Tian Yuanzong. Haha, jangan katakan ini dulu, makan dulu, makan dulu. Wajah Sue Hai bergetar, tetapi dia suka makan, tetapi hari ini sangat memalukan, sepertinya ada yang salah. Sue Hai menatap Ye Xuan hampir makan, dan matanya juga berputar, lalu berkata, Yin, sekarang kontrak pernikahan hijau telah ditarik, mas kawin juga dikembalikan, lalu kau. Bagaimana dengan kami? Ye Xuan mendongak. Pernikahanmu adalah. Sue Hai tersenyum. Jika di masa damai, Sue Qingqing pasti akan melompat menentangnya, tetapi kali ini, dia tiba-tiba terdiam, hanya memakannya dalam diam. Paman, aku hanya datang untuk membantu. Ye Xuan tersenyum. Yin, karena kau sudah membantu, lebih baik menerimanya, aku melihat kalian berdua cukup cocok. Sue Hai Chong Ye Xuan menggelengkan alisnya. Paman, ini bukan. Ye Xuan belum selesai, Sue Hai berpura-pura seperti menangis. Hei, aku tahu, Yin Xian, kau pasti meninggalkan pamanmu. Mendengar ini, Ye Xuan tidak berdaya. Dia berusia 20-an. Tidak bisakah dia menjadi Lori yang berusia 14 tahun? Kau tahu, 14 tahun belum menjadi orang dewasa. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa lengan bajunya ditarik. Ketika dia menoleh, dia menemukan Sue Qingqing telah datang dan berbisik, cepat berjanjilah padaku, bantu aku untuk membantu, jika pemilik kota apa yang harus aku lakukan lagi. Masalahnya sudah diselesaikan, apalagi. Kalau begitu kamu berjanji dulu, dan aku masih punya banyak mahar, kamu bisa mengambilnya dulu, dan kemudian memberikannya kembali kepadamu ketika kamu menjadi lebih kuat di masa depan. Sue Qingqing berbisik. Petik 2. Palung, gadis ini seharusnya tidak benar-benar menyukaiku. Ye Xuan terkejut, dia telah bertemu beberapa kali baru-baru ini. Lin Suir pernah, Sue Qingqing pernah ke sini, jika dia berjanji pada Sue Qingqing, maka dia harus mundur di masa depan. Namun, Sue Qingqing mengatakan syarat yang sangat menggiurkan. Mahar,
Berapa banyak mahar yang kamu miliki? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sue Qingqing melihat Ye Xuan terhubung dan buru-buru mengulurkan tangan ramping. 5 juta. Ye Xuan berbisik. Tidak, itu 50 juta. Sue Qingqing mengoreksi. Apa, 50 juta? Ketika mendengar angka ini, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. 50 juta 2 perak, cukup baginya untuk menerobos ke seni bela diri ke-8. Kamu berjanji saja, lalu aku akan memberimu mas kawin terlebih dahulu. Sekarang kamu akan menjadi lebih kuat terlebih dahulu, dan kemudian mengembalikannya kepadaku di masa depan. Sue Qingqing berbisik. Ye Xuan telah jatuh ke mata uang itu. Dia akan dapat mengejutkan semua orang dengan mengambil awan seni bela diri tengah ke-8. Bagus. Ye Xuan mengangguk. Saat ini, dia berjanji pada Sue Hai. Setelah melihat Ye Xuan setuju, Sue Hai juga terkejut dan senang. Dia bahkan menyuruhku untuk langsung bertunangan besok. Ye Xuan juga takut setengah mati. Sue Hai ingin menikahi Sue Qingqing. Namun, jika semuanya tidak dilakukan, maharnya tidak akan memuaskan. Zhang Jiacai baru saja menikah lagi, dan semuanya belum sepenuhnya tersebar. Sue Fu melakukan acara yang membahagiakan, tetapi ini memainkan wajah Zhang Lai. Namun, Sue Hai telah mengirim 50 juta mahar kembali ke pemerintah kota, dan Zhang Lai tidak diizinkan menjadi identitas Ye Xuan. Dia tidak punya pilihan. Keesokan harinya, Ye Xuan langsung memutuskan untuk menikahi Sue Qingqing, dan maharnya adalah seni bela diri Ye Xuan. Mahar ini tidak rendah. Tinju dingin, panah bintang kacau, dan panah Starbus ini tidak ada siapa-siapanya. Jika dilelang, itu bisa menjual setidaknya puluhan juta dolar. Sekarang, Ye Xuan secara langsung adalah menantu Sue Fu. Ye Xuan juga tidak akurat. Jika masalah ini diketahui oleh ayahnya, Ye Chong, bajingan itu tidak akan dipukuli. FWA, seni bela diri Anda, semuanya terjual habis, ini 50 juta 2 perak. Pada malam pernikahan, Sue Hai mengirim banyak harta surgawi, yang dibeli oleh Ye Xuan setelah ia menjual seni bela diri tersebut. Wanjincheng adalah kota besar, ada banyak keluarga yang memiliki uang di dalamnya. Seni bela diri yang mengambilnya langsung dirampok dari ruang kosong. Bagaimanapun, ini adalah seni bela diri yang belum pernah muncul sebelumnya, dan itu lebih baik daripada seni bela diri pada tingkat yang sama. Saat ini, di kamar Ye Xuan. Oh, 50 juta 2 harta surga dan bumi, ditambah mahar Qingqing, adalah 102, ini adalah 100 poin untuk menelan poin. Ye Xuan tersenyum dan menutup mulutnya, buru-buru menelan semua hal ini. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa 50 juta yuan perak tidak memungkinkannya untuk menerobos. Sistemnya benar-benar terlalu memalukan, 50 juta 2, tidak cukup. Saya menerobos puncak ke-7 seni bela diri ke seni bela diri ke-8. Ye Xuan tidak berdaya, untungnya, dia masih mendapat 50 poin untuk menelan poin, karena dia sengaja mencoba memilih sesuatu dengan harga 1 juta atau 2 juta, kalau tidak, akan sangat buruk. Tepat saat itu, ada langkah kaki tiba-tiba di luar pintu. Ye Xuan membuka pintu dan melihat Sue Qingqing masuk sambil membawa sebuah kotak besar. Apakah ini? Ye Xuan bertanya dengan cara yang aneh. Sue Qingqing meletakkan kotak besar itu di pintu dan menyeka keringat. Maharku adalah 500.000 emas, jadi aku keluar dan menghabiskan semuanya. 1 atau 2 emas setara dengan 102 perak, 50.000 2 emas, yaitu 50 juta 2 perak. Oh, beruntung sekali memilikimu. Mata Ye Xuan berbinar dan buru-buru membawa barang-barang ke dalam ruangan. Menelan kesuksesan. Hei, tuan rumah berhasil mencapai tahap ke-8 seni bela diri. Ye Xuan tidak membukanya dan langsung menelan seluruh kotak itu. Kemudian dia menerobos ke tempat ke-8 seni bela diri. Akhirnya tiba. Nenek, biaya bunga ini terlalu mahal, 100 juta perak, cukup untuk membuat beberapa senjata berat ke-8 seni bela diri. Ye Xuan juga menggelengkan kepalanya tak berdaya, sekarang dia telah memasuki alam baru, lalu apa yang dibutuhkan, aku khawatir itu akan dihitung dalam miliaran. Namun, dia juga tenang, selama dia memasuki sekte Yun yang retak, masih takut tidak punya uang. Apakah kamu menerobos? Sue Qingqing duduk di tempat tidur dan bertanya. Terobosan, seni bela diri adalah yang ke-8. Ye Xuan mengangguk. Sue Qingqing menatapnya dengan ekspresi kagum. Aku iri, kamu memiliki fisik ini, selama ada hal-hal baik,
kamu dapat menerobos tanpa batas. Diperlukan, siapa yang membuatku Ye Xuan? Ye Xuan juga membuka mulutnya dan tersenyum, dan menoleh dan berkata, sekarang kamu telah memecahkan masalah ini, masih pergi untuk memecahkan awan. Hei, aku tidak suka berlatih. Aku dulu pergi untuk memecahkan sekte awan sebelum aku menikah. Jadi aku masih menghitungnya. Sue Qingqing menggelengkan kepalanya. Tetapi kamu adalah tunanganku sekarang, kamu harus berkumpul di awan yang retak. Aku tidak dapat menarik lebah, atau aku tidak akan mengampuni kamu. Aku tahu, bibiku. Ye Xuan mengangguk. Namun, saat berikutnya, dia tiba-tiba menunjukkan penampilan yang menyedihkan, duduk diam di sebelah Sue Qingqing, berkata, kita sekarang bertunangan, kamu tidak. Sial, masih belum menunggu suara Ye Xuan mereda, Sue Qingqing marah dan membalasnya dengan tamparan di belakang kepalanya. Dasar mesum, kita hanya berakting, aku tetap meminjamkanmu mas kawin. Kata Sue Qingqing, hanya bercanda. Ye Xuan mengangkat bahu tak berdaya. Usianya yang sebenarnya 10 tahun lebih tua dari Sue Qingqing. Bagaimana mungkin dia tertarik pada seorang gadis berusia 14 tahun? Sue Qingqing melompat dari tempat tidur dan bersiap untuk pergi, tetapi sebelum dia melangkah beberapa langkah, dia menoleh lagi, kapan kamu akan pergi? Ye Xuan berkata, besok. Oh, Sue Qingqing mengangguk sedikit dan membuka pintu. Saat pergi, dia masih tidak lupa mengingatkan Ye Xuan untuk tidak menarik perhatian lebah. Setelah dia pergi, Ye Xuan berbaring sendirian di tempat tidur. Sekarang dia memiliki ratusan poin untuk ditelan. Apa yang lebih baik untuk diubah? Hanya darah binatang buas yang dapat ditukar, dan darah ribuan binatang buas dapat ditukar. Darah 1000 binatang buas ini membutuhkan 10.000 poin untuk menelan poin. Tampaknya hanya beberapa hal lain yang dapat diubah. Ye Xuan sangat tidak berdaya. Sekarang dia bergantung pada darah binatang buas ini. Dia bermain tak terkalahkan di level yang sama. Mungkin dia masih bisa menantang. Darah dapat dikatakan sebagai sorotan dari sistem fagositosis. Ye Xuan merasa perlu untuk memberikan prioritas pada darah. Namun, jika Anda menukar latihan, Anda dapat menjualnya setelah Anda mempelajarinya. Ini tidak buruk. Namun, ketika Ye Xuan melihat latihan bercabang 8 yang bernilai puluhan poin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya. Tidak menyebar. Latihan-latihan ini telah ditandai dengan kata-kata, tidak menyebar, yang berarti bahwa setelah dia mempelajarinya, dia tidak dapat lagi menjualnya kepada orang lain. Di mana, aku sekarat, aku masih ingin membeli seni bela diri 8 produk ini dan meminta rumah lelang Wan Jincheng untuk menjualnya. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dia bahkan tidak menemukan atribut ini sebelumnya. Itu adalah kesalahan. Terlalu menentang poin melahap untuk menukar latihan. Salah satu dari 8 seni bela diri harus melahap puluhan poin. Anda dapat keluar untuk menjual, Anda juga dapat menjual puluhan juta 2 perak. Selama Ye Xuan berlari lebih banyak dan menjalankan beberapa kota lagi, dia pasti akan dapat kembali ke sini. Sayangnya, itu tidak berfungsi sekarang. Perhatian Ye Xuan tertuju pada darah. Darah adalah tempat yang sangat aneh, dan ada beberapa darah aneh, seperti darah pendekar pedang yang dapat meningkatkan kekuatan ilmu pedang, dan darah pemanah yang meningkatkan kekuatan dan penglihatan seni bela diri busur. Selain itu, ada beberapa pembuluh darah yang dapat diubah, seperti manusia serigala cahaya bulan, naga laut dalam, raksasa titan, dan seterusnya. Ye Xuan punya pilihan fobia. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan 100 poin ini untuk menelan poin. Menyebalkan sekali, ada begitu banyak hal yang harus diubah, poinnya terlalu sedikit. Ye Xuan berguling-guling di tempat tidur, dan malam ini, dia memperkirakan dia tidak ingin tidur. Keesokan harinya, ketika orang berikutnya mengirim sarapan, dia hampir tidak membuatnya takut sampai mati. Ye Xuan hari ini, rambutnya mengembang, dengan 2 lingkaran hitam, ekspresinya seperti orang pingsan. Saya baru saja bertunangan, nonaku benar-benar luar biasa. Pria itu pergi dengan tergesa-gesa, dan dia pikir Sue Qingqing juga ada di dalam. Sebenarnya, ini hanya insomnia Ye Xuan. Dia merencanakan untuk 1 malam dan akhirnya mengubah 100 poin untuk menelan poin. Oleh karena itu, dia menghabiskan 50 poin untuk menelan poin dan mengubah darah macan tutul yang mengejar. Darah macan tutul yang mengejar ini dapat meningkatkan kecepatan dan memiliki kekuatan lompatan yang unggul.
Sekarang Ye Xuan awalnya memiliki darah binatang buas, ditambah darah macan tutul dan seni bela diri 7 karakter, maka kecepatannya akan meledak. Adapun poin melahap yang tersisa, Ye Xuan menukarnya dengan 100 bunga, yang dapat membuatnya beracun, dan juga dapat meningkatkan ketahanan, baik kekuatan fisik maupun kekuatan spiritual dapat ditingkatkan. Alasan mengapa dia tidak menukar seni bela diri, karena setelah Yunzong yang retak, pasti akan ada seni bela diri, terlalu boros untuk menukar poin melahap dengan seni bela diri, kecuali jika itu adalah seni bela diri yang sangat kuat. Dia tidak membutuhkan senjata juga. Bahkan jika dia ingin berubah, dia harus mengganti beberapa senjata yang kuat, seperti pisau besar, kapak besar, palu godam, del. Fisiknya sangat kuat sehingga terlalu boros untuk menggunakan senjata besar ini. Ye Xuan memiliki 2 lingkaran hitam untuk menyelesaikan sarapannya, dan kemudian pergi keluar untuk membeli beberapa set pakaian. Kemudian dia siap untuk pergi. FWA, setelah pergi ke Yunzong yang retak, aku harus kembali dan melihat. Sue Hai berkata sambil tersenyum. Oh, aku akan melakukannya. Ye Xuan mengangguk. Sue Qingqing juga memperingatkan, setelah perpecahan, awan-awan menghilang, jangan lebah dan kupu-kupu, atau pukul kamu. Ye Xuan Yan. Selanjutnya, dia meninggalkan kota Wanjin. Ketika Yunzong yang retak mengirim orang untuk datang ke Yuncheng untuk mengumpulkan orang, dia adalah seni bela diri terpenting keempat. Sekarang, dalam waktu kurang dari 2 bulan, dia berhasil menembus ke tempat ke-8 seni bela diri. Jika dia memasuki Rift Yunzong, itu pasti akan membuat sekte ini gemetar. Namun, setelah dia meninggalkan Wan Jincheng, ada 3 orang yang mengikutinya. Ketiganya dikirim oleh Wan Jincheng untuk memverifikasi identitasnya. Oh, lacak aku. Ye Xuan, yang baru saja meninggalkan kota Wanjin, juga mendengar suara derap kaki kuda di belakangnya. Tiba-tiba, dia melompat turun dari kuda dan mulai meregangkan otot-ototnya. Apa yang dilakukan anak ini? Melepaskan kudanya, apakah dia ingin pergi ke Yunzong yang retak dengan berjalan kaki? Pemilik kota mengatakan bahwa anak ini adalah puncak ke-7 dari seni bela diri. Tidak mudah untuk dihadapi. Kelihatannya tidak seperti itu. Oh, ayo turun. Ketiganya juga mengusir kudanya dan mengikuti di belakang Ye Xuan. Namun, saat berikutnya, mereka terkejut, karena Ye Xuan tiba-tiba kehilangan kecepatan, dan langsung membuka jarak dengan mereka. Ini, berapa kecepatannya? Apakah anak ini adalah senjata berat ke-9 dari seni bela diri? Tidak mungkin, dia baru berusia belasan tahun. Bagaimana mungkin itu adalah seni bela diri berat ke-9? Cepat, teruskan. Ketiga pria itu buru-buru berlari dan berlari, tetapi meskipun mereka berlari kencang, mereka secara bertahap dipisahkan oleh Ye Xuan. Hanya bercanda, aku sekarang memiliki darah macan tutul yang mengejar, ditambah darah bunga, daya tahannya sangat kuat, bahkan jika kamu mengendarai mobil sport, kamu tidak dapat mengejarku. Ye Xuan tahu tidak kembali ke hawa dingin dan mulai bergegas. Alasan mengapa dia menukar darah bunga adalah untuk ketahanan ini. Ketahanan ini mencakup banyak kekuatan fisik, kekuatan spiritual, dan bahkan tingkat pemulihan cedera akan meningkat. Dengan bunga berdarah ini, dan darah macan tutul, dia dapat pergi ke Yunzong yang retak. Ada banyak jalan berliku di pegunungan ke-9 dari pegunungan Lianyun 18, tetapi Split Yunzong dan kota Wanjin tidak dalam satu arah, jadi Ye Xuan masih perlu kembali ke pegunungan Lianyun 18. Namun, ketika dia bersiap untuk memasuki pegunungan Lianyun 18, dia tiba-tiba menemukan sosok yang dikenalnya. Hei, ini bukan Liu Tongling. Mata Ye Xuan menunjukkan pembunuhannya. Dia benar-benar takut Liu Tong akan kembali ke Wan Jincheng. Dalam kasus ini, Zhang Jiahe dan Sui Jia akan bertarung. Namun, sekarang, jangan khawatir tentang hal ini, tidak baik. Setelah Liu Tongling melihat Ye Xuan, wajahnya berubah, dan dia buru-buru berbalik dan berlari. Dia telah bersembunyi di pegunungan Lianyun 18 selama beberapa hari, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Xuan, yang baru saja memukul bagian belakang, benar-benar mengenai senjatanya. Beri aku kematian. Ye Xuan dengan cepat mendekat, dan kemudian mengeluarkan busur awan yang rusak. Hei, 6 anak panah ditembakkan dan Liu Tong ditembakkan ke saringan. Sekarang Ye Xuan adalah kelas berat ke-8 Wudao, dan Liu Tongling adalah puncak ke-7 Wudao. Bersama dengan busur awan yang rusak, Liu Tongling tidak dapat menghentikannya. Kasihan, siapa yang membuatmu sial?
Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan mencari tubuh Liu Tongling, tetapi tidak banyak yang ditemukan. Jika Liu Tongling pergi dari pintu masuk pegunungan Lianyun 18 dan kemudian memutar kembali ke kota Wanjin, Ye Xuan tidak akan pernah menyentuhnya. Ini adalah keberuntungan. Setelah kematian Liu Tong, batu di hati Ye Xuan akhirnya jatuh. Sekarang, tidak ada yang tahu bahwa dia membunuh satu tim di bawah andalan kota Wanjin Cheng, termasuk persembahan pertengahan semester ke-8 seni bela diri. Hanya dia dan Sue Qingqing yang tahu tentang ini. Setelah menyelesaikan masalah ini, Ye Xuan terus bergegas. Butuh waktu sekitar 3 hari baginya untuk akhirnya mencapai kaki Yun Zong yang retak. Namun, berjalan lama, sehingga dia juga mengenakan beberapa pasang sepatu. Saat ini sepatu di bawah kakinya tidak dapat rusak, dan bahkan jari-jari kakinya pun terbuka. Tetapi tidak masalah, setelah memasuki Yun Zong, Anda pasti akan dapat menerima kostum para murid Yun. Cracking Yun Zong, aku juga datang. Ye Xuan berteriak di kaki gunung, dan kemudian mulai memanjat pintu. Sepanjang jalan, Ye Xuan juga melihat banyak murid sekte Yun menuruni gunung. Pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa kekuatan para murid ini jauh lebih kuat daripada para murid dari keluarga umum. Bahkan, dia melihat murid ketujuh dari seni bela diri, dan pihak lain tampaknya berusia 17 atau 8 tahun. Sekte Yunzong yang terpecah memang merupakan salah satu dari 2 sekte besar di Kabupaten Nanlin. Ada total 999 gerbang gunung di dinasti Yunyun. Ye Xuan memanjat dengan mudah. Namun, dia baru saja naik ke puncak gunung, dan ada suara sumbang di sampingnya. Di mana orang biadab ini, bahkan sepatunya tidak, berani datang kepadaku untuk memecahkan sekte Yun. Ye Xuan menoleh dan melihat ada 3 sosok yang datang dari tidak jauh. Mereka semua mengenakan kostum para pengikut sekte Yunyun, dan mereka masih murid dalam. Ayo, biarkan anak ini turun. Seorang murid dalam memimpin gelombang. Then, a disciple of the mountain guard came to Ye Xuan and said, "This brother, you are going down the mountain." He came to report. Ye Xuan slowly sighed. This Sousan disciple stood and turned his head and said, "Ning brother, he is a disciple who has just received the sack to report." However, the inner disciple did not pay attention to it and continue, "I told you to kill him. Later, the teacher will go down the mountain. Don't let him pollute the eyes of Guan Ximei." Sousan disciple was very helpless and turned his head and said, "This younger brother, you should go down the mountain to buy a pair of shoes." However, his voice had not yet fallen, and a figure swept to him, and then a slap in the back of his head. "Ning brothers let you hit him down, have you not heard? The shooter is also an inner disciple, the one behind the brother of Ning." Ye Xuan did not expect the other party to suddenly shoot, immediately grabbed the defender of the mountain, and then swept his right foot and kicked on the leg of the disciple. What? The disciple who suddenly shot and beat people did not expect that he would be attacked. He immediately fell down and then rolled down the long ladder. "Let's go," there to confront his opponent, Vindeat. Another inside disciple saw it and immediately screamed and rushed up. "The 7 martial arts area is heavy, and there to arrogate in front of me, you also let me down." Ye Xuan muttered. When the other party rushed over, he kicked out directly and took him down the ladder. This time, the Ning brother is not calm, his 2 follow-up classes have been kicked by Ye Xuan. How can he sit and watch? "Let's go, do you have the courage to shoot my people?" Ning brother took the arrogant pace and walked toward Ye Xuan. Ye Xuan will help the famous disciple of the mountain, saying, "The small things in the district will be shot to the brothers and sisters." Is this the quality of your disciples? Quality. What qualifications do you have to say this? You dare to start with my 2 teachers. I will give you a chance to roll to the foot of the mountain. Otter we say, you don't want your legs. A high profile look at Ye Xuan. However, this cannot blame him. He was born in gold, and is also the top 10 disciple of the inner door, so it is still a bit of money. To roll, you roll yourself. Ye Xuan snorted. You are looking for that. Ning's brother glared at him, and went straight to Ye Xuan, preparing to kick down Ye Xuan. Just kidding, it's you who are looking for that.
Ye Xuan easily avoided the Othersides attack, and his right hand swiftly shot, and Ning's brother's center of gravity was unstable, and he fell down directly. Putong, putong, saudara Ning benar-benar berguling ke bawah. Para murid dari beberapa Yunzong di sekitarnya terkejut. Ye Xuan benar-benar anak sapi yang baru lahir. Dia tidak takut pada harimau. Dia hanya datang untuk melapor dan bahkan memprovokasi murid batin. Apakah ini mencari kematian? Namun, Ye Xuancai baru saja datang untuk memecah Yunzong. Mengapa begitu kuat sehingga sulit untuk mencapainya? Apakah itu dikirim oleh keluarga besar? Terputus. Saudara ini bukan seorang vegetarian. Tangannya di tanah. Seluruh orang itu terbang ke atas, dan kemudian jatuh di tangga dengan aman. Dia tidak peduli dengan debu di tubuhnya, dan bergegas ke atas, berteriak, "Saya ingin membunuh kamu." Sepertinya itu tidak cukup, biarkan aku berguling. Masih tidak menunggu saudara Ning untuk bergegas, Ye Xuan berjongkok di wajahnya. Pada saat itu, kekuatan yang kuat bergegas keluar dan langsung memberikan hidung Ning kepadanya. Pada saat yang sama, dia juga membiarkan tubuhnya terbang keluar. Tubuh Ning berjongkok di tangga dan mulai berguling. Seluruh permainan menjadi canggung. Nama saudara Ningxi juga beredar luas di Yunzong yang retak. Sebagai pintu bagian dalam ke-10, dia telah menjadi seni bela diri tingkat menengah ke-7. Setelah beberapa saat, dia bahkan dapat mencapai puncak seni bela diri ke-7. Namun, alam seperti itu sangat rentan di depan Ye Xuan. Mungkinkah saudara Ning ini adalah macan kertas yang mengandalkan ramuan obat yang menumpuk? Hei, banyak garis ketidakadilan akan memuaskan diri sendiri. Ye Xuan berkata dengan dingin, lalu berbalik untuk melihat pembela gunung, berkata, "Saudara ini, saya Ye Xuan dari kota Lianyun, di mana laporannya?" Murid Sousan ini sudah terkejut dan tidak dapat berbicara. Dia menatap Ye Xuan, wajah manusia dan hewan yang tidak berbahaya. Setelah beberapa lama, dia perlahan membuka mulutnya, tetapi dia masih tidak berbicara. Seseorang di samping mengerang, "Guru datang, guru datang, guru datang, guru datang." Murid Sousan awalnya ingin berbicara, dan dia menjejalkan kata-kata itu bolak-balik, dan meninggalkan Ye Xuan apapun yang terjadi, dan langsung berlari ke samping. Ye Xuan juga melihat sekeliling dan melihat ada bayangan lembut dan berwarna-warni di depannya. Oke, sosok itu adalah yang berikutnya, dan dia berhenti di tempat Ye Xuan lebih dari 10 meter jauhnya. Dia melirik Ye Xuan. Ketika dia melihat tubuh bagian bawah Ye Xuan, alisnya langsung berkerut. Ketika semuanya berakhir, anak ini akan berakhir, dan guru adalah orang yang membenci orang yang tidak rapi. Anak ini akan selesai. Seseorang berbisik di samping. Ye Xuan tertegun, melihat ke bawah dan tampak marah. Sepatuku baru saja usang. Di mana pakaiannya? Namun, dia lupa. Dia terburu-buru selama beberapa hari berturut-turut. Kepalanya tidak dicuci, beberapa berantakan, dan itu cerah dan berkilau di bawah sinar matahari. Bahkan jika orang kebanyakan melihatnya, dia akan merasa jijik. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, orang lain bergegas keluar dan berhenti di depan guru. Pada saat yang sama, dia berteriak pada Ye Xuan, "Anak nakal, masih tidak mundur dengan cepat, ingin mati." Tampaknya masalah lain telah ditemukan. "Aku sangat rendah hati, tetapi selalu datang kepadaku, potong." Ye Xuan berkata dengan suara gelap, lalu berkata dengan dingin, "Aku tidak akan pergi, bagaimana kamu menungguku?" Hari ini, dia siap membuat keributan besar. Kalau tidak, dia hanya bisa menjadi murid asing ketika dia masuk. Jangan membuat hal-hal besar, bagaimana cara memimpin para Master Yunzong yang retak, bagaimana cara membuat para Master ini menerimanya sebagai murid. "Anak nakal, kamu mencari kematian." Murid dalam berteriak dan menarik pedang lurus ke arah Ye Xuan. Yah, saudara jalan adalah yang ke-6 di pintu dalam. Itu telah menembus ke puncak ke-7 seni bela diri. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada saudara Ning. Anak ini tidak dapat menghentikan 3 saudara laki-laki dari saudara jalan. 3 pedang adalah kentut, 1 pedang sudah cukup. Puluhan murid sekte Yunzong yang retak berkumpul di sekitar semuanya berbisik-bisik. Namun, saat berikutnya, mereka sangat terkejut sehingga mereka bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya melihat bahwa saudara yang memegang pedang ke arah jalan Ye Xuan langsung dikosongkan, dan kemudian dia tersangkut oleh kaki Ye Xuan dan terbang langsung. Pergi keluar, putong. Saudara jalan itu jatuh di tangga. Karena kecepatannya,
dia jatuh lebih buruk daripada saudara Ning. Ketika sudah berakhir, saudara jalan itu juga telah ditanam. Anak ini tersinggung oleh 2 master 10 teratas di dalam pintu. Dia sudah mati, yaitu, saudara jalan itu adalah cucu dari para tetua jalan. Para murid yang lain pun ikut merasakan simpati. Namun, banyak orang berspekulasi, Yesuan adalah dewa jalan, baru saja datang ke laporan Yunzong yang retak, dapat membuat ke-10 dan ke-6 pintu bagian dalam menjadi kebajikan ini. Potong, Yesuan meludah seteguk di lantai dan tampak meremehkan. Saat berikutnya, cahaya senjanya tersapu, dan alis-alisnya berkerut lagi. Aku akan pergi, guru ini tidak akan memiliki kebersihan. Yesuan tiba-tiba bereaksi. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa lingkungan sekitarnya indah. Bahkan tidak ada sepotong sampah di tanah. Bahkan daun yang baru saja jatuh telah murid itu berlari dan mengambilnya, sangat bersih. Dia juga mabuk, dan pembersihan ini mungkin sampai pada titik terbang ke dunia peri, dan tidak ada pasir di matanya. Anak nakal, aku ingin membunuhmu. Ada raungan kemarahan di belakangnya. Yesuan berbalik dan melihat bahwa 2 saudara pintu bagian dalam sudah memanjat dan kemudian bergegas ke arahnya. Hei, aku masih ingin naik, berikan padaku. Yesuan segera melangkah maju, lalu 1 kaki, dan mereka mengembalikannya. Putong, putong. Kedua pria itu berguling seperti bola dan tubuh mereka kotor. Dan hanya ketika dia memiliki kaki yang tidak terkendali, saudara laki-laki Ning juga meludahkan darah ke tanah. Kali ini, alis saudari Guanxi telah dipelintir menjadi kata Sichuan, dan matanya penuh dengan kemarahan, dan tampaknya dia akan marah. Pada saat ini, Yesuan juga bereaksi dan menemukan bahwa guru dan saudari itu cukup baik. Usianya sekitar 17 atau 18 tahun, tetapi wajahnya dingin dan tidak ada ekspresi sama sekali. Jika dia tidak melihat kemarahan yang hebat di matanya, dan tubuh yang sedikit gemetar, Yesuan mengira bahwa pihak lain adalah patung lilin. Guru ini juga toleran, dia ingin menembak, tetapi kekuatan Yesuan bahkan tidak dapat melihatnya. Orang yang dapat dengan mudah mengalahkan pintu dalam ke-6 dan ke-10 bukanlah orang biasa. Dia hanya yang kelima di pintu dalam. Itu juga puncak ke-7 dari seni bela diri. Saya khawatir itu bukan lawan Yesuan. Saat ini, apa yang terjadi di sini? Ada suara tua yang datang dari jauh, dan seorang lelaki tua yang mengenakan kostum leluhur awan retak datang. Oh, akhirnya aku mendapatkan identitas. Mata Yesuan berbinar, dan tampaknya rencananya untuk membangun momentum telah setengah berhasil. Mata semua orang tertuju pada lelaki tua ini, dan semua orang kecuali Yesuanyi mengenal lelaki tua ini. Itu adalah tetua yang menjaga gunung. Seseorang berbisik, tetapi kalimat ini juga membangunkan Yesuan. Tampaknya lelaki tua ini bukan tetua biasa, para tetua gunung, para tetua yang bertanggung jawab untuk menjaga gerbang gunung. Gerbang gunung, tetapi fasad sektarian, adalah tempat yang sangat penting. Maka para tetua Sousanmen secara alami tidak biasa. Apa yang terjadi di sini, mengapa berisik? Para tetua Sousan melihat sekeliling dan berkata. Namun, ketika ini dikatakan, tidak ada yang menjawab. Hanya saja saudara-saudara dan saudara-saudara Ning bergegas. Yang pertama segera memeluk tinju, para tetua, pakaian anak ini tidak seragam. Adik laki-laki Ning memintanya untuk mengenakan pakaiannya dan kemudian naik gunung. Saya tidak berharap ini langsung menembaki adik laki-laki Ning. Bawa saya juga. Petik 2. Saya tidak tahu apa pakaiannya. Para tetua gunung juga melihat keberadaan gadis bernama Guan. Mereka tersenyum dan berkata, ternyata memang begitu. Namun, Anda adalah 10 teratas di dalam, dan bagaimana dia bisa dibaringkan olehnya? Pertanyaan ini, tetapi saudara Jalan dan saudara Ning bertanya, mereka tidak mengerti mengapa pihak lain memiliki kekuatan seperti itu. Tetapi ini tidak dapat menyalahkan mereka. Bagaimanapun, Yesuan dengan sengaja menekan fluktuasi kekuatan spiritual, hanya untuk mengandalkan dagingnya. Tetapi itu, para tetua Okayama tidak lagi bertanya, tetapi perlahan mendekati Yesuan, dan ketika dia hanya berjarak 10 meter dari Yesuan, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berseru, seni bela diri ke-8. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Tidak mengherankan bahwa Yesuan dapat dengan mudah menendang saudara Jalan dan saudara Ning menuruni tangga. Itu sudah menjadi senjata berat ke-8. Namun, Yunzong yang retak belum pernah mendengar tentang anak-anak dari keluarga besar yang baru-baru ini dikirim. Orang tua ini sangat kuat,
saya telah dengan sengaja menekannya. Dia dapat menemukannya melalui jarak yang begitu jauh. Itu bukan penatua Yunzong yang retak. Seharusnya itu adalah senjata ke-10 dari seni bela diri. Ye Xuan juga diam-diam mengaguminya. Seni bela diri berat ke-10 sudah merupakan ranah terakhir seni bela diri. Selama mencapai puncak seni bela diri ke-10, maka masa depan adalah untuk menerobos lingkungan spiritual yang sebenarnya. Dikatakan bahwa penguasa Li Yunzong adalah pusat kekuatan spiritual sejati, sangat kuat. Adik kecil, dari mana kamu berasal? Para tetua pelindung sangat tercengang karena Ye Xuan tampak sangat muda. Anak itu dari Lian Yuncheng, dilaporkan ke Rif Yunzong. Ye Xuan dengan hormat mengepalkan tinjunya. Laporkan, para tetua gunung itu sekilas, dan berkata, lelucon macam apa, saya adalah seorang murid yang bertanggung jawab atas penggalian Yunzong di bawah gunung. Umumnya orang keempat yang menggali seni bela diri keempat hingga seni bela diri kelima. Paling-paling, seni bela diri adalah yang keenam. Saya belum pernah mendengar ada keluarga yang bersedia mengirim jenius seni bela diri ke-8. Ke Li Yunzong, anak itu tidak bisa berbohong. Jika tetua tidak percaya, Anda dapat memeriksanya. Ye Xuan berkata, menambahkan anak itu bernama Ye Xuan, dari Lian Yuncheng Yejia. Penjaga gunung masih tidak percaya, tetapi dia juga langsung memanggil seorang murid asing. Tidak lama kemudian, murid asing ini membawa seorang diaken dari celah Yunzong. Lihatlah, ada beberapa murid dari Lian Yuncheng, kata para penatua gunung. Ya, diaken itu mengangguk, dan kemudian mulai membuka buku tebal. Setelah beberapa lama, dia menjawab kota Lianyun memiliki 2 murid, satu adalah Chen Feng dari keluarga Chen, tetapi pengalamannya belum kembali. Yang kedua adalah Yesu dari Yejia, seni bela diri utama keempat, dan laporan masa depan. Mendengar ini, para penatua gunung juga terkejut. Mereka benar-benar memiliki nomor Ye Xuan, dan mereka masih melaporkannya. Anak ini sudah berada di tahap ke-8 seni bela diri. Ini 4 kali lebih tinggi dari rekor. Ini terlalu palsu. Tetapi siapa yang akan melakukan hal semacam ini? Para penatua gunung sangat terkejut dan berkata, waktu siapa yang akan menghubungkan Yuncheng, panggil aku. Ya, setelah diaken itu mengangguk, dia pun kabur. Tak lama kemudian, dia membawa seseorang kembali dan menjadi murid asing. Murid asing ini baru saja tiba, dan beberapa orang bingung dengan situasinya. Dia menyapa dengan hormat, 2 bulan lalu, kamu pergi ke Lian Yuncheng. Para tetua pelindung melihat ke arah Ye Xuan. Ya, murid asing itu mengangguk. Kalau begitu, lihat, apakah kamu mengenalnya? Para tetua pelindung menunjuk ke arah Ye Xuan Dao. Murid luar itu menunduk menatap jarinya dan mendarat di Ye Xuan, lalu mengangguk, aku kenal, itu Ye Xuan dari Yuncheng Yejia. Apa, kali ini, murid-murid di sekitarnya tiba-tiba terbuka. Orang ini benar-benar orang kota kecil di negara ini. Apakah benar-benar Ye Xuan? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kamu yakin? Tetua Sousan tidak dapat mempercayainya, dan bertanya. Para murid yakin. Murid asing itu membaca ulang Ye Xuan, dia masih memiliki kesan pada Ye Xuan, tetapi sosok yang terakhir lebih kuat dari sebelumnya dan tumbuh lebih tinggi. Kamu benar-benar Ye Xuan dari Yuncheng Yejia. Tetua pelindung masih belum yakin, karena dalam 2 bulan yang singkat ini, Ye Xuan langsung dari awal seni bela diri keempat, hingga awal seni bela diri ke-8, ada 11 alam di sini, rata-rata adalah 6 alam kecil dalam sehari. Ini luar biasa. Para tetua, apakah sulit menjadi anak kecil atau menggantikan orang lain? Ye Xuan bertanya, biarkan seorang jenius seni bela diri ke-8 menggantikan orang keempat terbesar skuadron untuk menghancurkan Sekte Awan. Ini tidak mungkin. Bagaimanapun, orang-orang seperti Ye Xuan dapat pergi kemana saja untuk mendapatkan pelatihan kunci. Tetua pelindung terus bertanya, bagaimana caramu menerobos seni bela diri keempat ke seni bela diri ke-8 dalam waktu 2 bulan? Untuk masalah ini, Ye Xuan telah lama memikirkan sebuah alasan. Bagaimanapun, dia tidak dapat mempublikasikan kemampuan peningkatannya. Saat ini, dia menjelaskan, anak itu telah mengalami di pegunungan Lianyun 18 dan secara tidak sengaja mendapat kesempatan, jadi. Pegunungan Lianyun 18. Ketika saya mendengar tempat ini, orang-orang di sekitar saya menunjukkan ekspresi ketidaktahuan, yang membuat Ye Xuan agak bingung. Dikatakan bahwa ada banyak hal aneh yang terjadi di pegunungan Lianyun 18. Ada banyak monster yang mengenakan liontin kristal.
Sepertinya Anda mendapatkan banyak spar di dalamnya, dan kemudian membeli obat untuk meningkatkannya. Para tetua gunung berkata perlahan. Mendengar ini, para murid di sekitarnya tiba-tiba menunjukkan warna yang meremehkan, karena Yesuan sebenarnya dipromosikan. Dengan ramuan obat, maka itu adalah macan kertas. Potong, kukira dia jenius super. Ternyata dia macan kertas. Dengan ramuan obat yang menumpuk, itu hanya bisa menjadi momen gengsi. Dia akan diterima dengan baik di masa depan. Kudengar ada seorang saudara yang terus menggunakan ramuan obat untuk meningkatkan diri. Pada akhirnya, alamnya tidak stabil, mengakibatkan kerusakan pada meridian, dan kekuatannya kembali. Petik 2. Masih ada situasi di mana penggunaan ramuan obat untuk meningkatkan diri, ada banyak kekurangan, dan beberapa orang mengabaikan ketika mereka berlatih, mereka tidak jelas, dan akhirnya mati dan mati. Para murid ini mulai berbisik, dari awal penyembahan, hingga penghinaan saat ini, perubahannya sangat tepat waktu. Saudari Guanxi awalnya terkejut dengan bakat Yesuan, jadi dia tidak mulai bekerja. Namun, setelah mendengar kata-kata para tetua gunung, dia menunjukkan ekspresi yang sama dengan orang-orang di sekitarnya. Karena kamu melapor, pergilah, tetapi lelaki tua itu mengingatkanmu bahwa metode kultivasimu masih dihentikan lebih awal, jika tidak, itu hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Datanglah ke orang itu dan bawa dia untuk mengumpulkan pakaian. Setelah itu, aku berbalik dan pergi. Berani, mereka semua salah paham terhadap Yesuan. Yesuan juga ingin menjelaskan, tetapi setelah melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya, dia membicarakannya, karena dia tidak dapat menjelaskan bahwa dia adalah seorang praktisi biasa, atau meminum ramuan obat. Tetapi, mulailah dengan murid asing, bagaimanapun, akan segera dapat naik ke pintu bagian dalam. Hati Yesuan diam-diam berkata. Namun, setelah para tetua gunung pergi, saudara-saudara Ning juga saling memandang dan kemudian bergegas menuju Yesuan. Nak, ini adalah akhirmu. Apa? Putong, putong. Keduanya ditinggalkan oleh Yesuan. Orang-orang di samping menunjukkan ekspresi simpatik. Mereka tidak bersimpati dengan dua pintu bagian dalam, tetapi Yesuan. Ketika Yesuan datang pertama kali, dia memprovokasi dua orang, dan dia sangat marah pada kenyataan bahwa dia tidak benar-benar mampu, jadi dia tidak akan begitu santai di masa depannya. Potong, aman untuk datang, 10 teratas di dalam pintu juga setingkat ini, perkiraan pertama pintu bagian dalam tidak menetes. Yesuan mengangkat bahu, dan kemudian mengikuti Diaken dari celah Yunzong seni bela diri ke-8, ditempatkan di kota Lianyun sebelumnya, jelas merupakan master pertama. Tetapi alam semacam ini telah datang ke Yunzong yang retak, tetapi jumlahnya tak terhitung, bahkan generasi muda memiliki beberapa. Sebelum usia 25 tahun, manusia adalah waktu utama untuk berlatih seni bela diri, karena meridian tidak akan dibentuk dan dikultivasikan lebih cepat selama periode ini. Setelah lebih dari 25 tahun, kultivasi melambat, jadi Yesuan masuk ke tahap ke-8 seni bela diri dalam 2 bulan pertama, tetapi itu tidak menimbulkan banyak kejutan. Bagaimanapun, dalam pandangan mereka, Yesuan mengandalkan sejumlah besar dan obatnya menumpuk. Melihat bagian belakang kepergian Yesuan, alis-alisnya sedikit mengendur, tetapi setelah dia melihat dua sosok kotor bergegas ke arahnya, alisnya mengembun dan kemudian berbalik pergi. Diakon Li Yunzong membawa Yesuan untuk menerima kostum para murid Yun Yunzong, dan kemudian menugaskan sebuah rumah kepada Yesuan. Oh, sayangnya, kukira kau seorang jenius super. Aku tidak menyangka akan menumpuk banyak ramuan obat. Kau terlalu tidak bijaksana untuk mendapatkan begitu banyak spar, itu harus disimpan dengan baik, dan siklusnya progresif. Wang Dao, Diaken Yun Yunzong menggelengkan kepalanya dan kemudian pergi. Pukulan yang menghancurkan, jenius super itu terkubur, aku masih ingin tahu bagaimana cara mendapatkan perhatian. Ye, Suan tetap di halamannya sambil berpikir. Tiba-tiba dia teringat bahwa pintu luar Yunzong yang retak juga diberi peringkat. Selama itu berada di peringkat 10 besar setiap bulan, maka itu bisa naik ke pintu dalam. Pada saat itu akan dapat menantang murid-murid dalam. Hei, ini beberapa hari bulan ini. Aku akan pergi ke pintu luar dulu. Yesuan berpikir, hanya mengenakan sepatu secara langsung, lalu mencuci kepalanya dan berdandan, jangan sampai orang lain mengira dia adalah anak desa. Kemudian, dia berjalan-jalan di sekitar Yunzong yang retak,
menanyakan beberapa tempat, dan bergegas. Dia pertama-tama datang ke tempat di mana Yun Zongrif melamar tantangan, dan kemudian melamar untuk menantang pintu pertama. Apa, kamu harus menantang pintu luar dulu? Siapa namanya? Seorang diaken dari Yun Zong mendongak. Aku baru saja datang untuk melapor hari ini, Yesuan. Yesuan melaporkan namanya. Diaken itu juga mencari buku, tetapi tidak menemukan nama Yesuan, jadi berkata, tidak, namamu belum diperbarui, tunggu nama itu datang. Yesuan sedikit tidak berdaya. Setelah melihat-lihat sebentar, dia diam-diam mengeluarkan tiket perak 10.000 yuan dan berkata, kakak senior, bisakah kamu masuk? Diaken dari Yun Zong melirik wajahnya dan mengubah wajahnya. Dia berkata, apa pendapatmu tentangku? Setidaknya 320.000. Palung, hati Yesuan menjerit, tetapi 30.000 dua baginya, itu hanya tamparan di wajah. Sekarang dia baru saja mengeluarkan 4.002 tiket perak dan diam-diam menyerahkannya. Haha, kecerdasan emosional adik perempuan itu sangat tinggi. Wakil Diaken Yun Zong dengan cepat mengumpulkan tiket perak, dan kemudian menambahkan Yesuan ke buku, dan kemudian bertanya, kalian saudara-saudara benar-benar harus menantang pintu luar terlebih dahulu. Ya, Yesuan mengangguk. Kau yakin, murid luar adalah puncak keenam seni bela diri? Tidak apa-apa, saudaraku bisa mengatasinya. Yesuan mengangguk lagi. Lelucon macam apa? Dia bahkan membunuh seni bela diri berat ke-8, tetapi juga takut pada seni bela diri ke-6. Baiklah, kalau begitu aku akan mendaftar untukmu. Kapan kamu ingin menantang? Diaken Yun Zong tidak banyak bicara, dan bertanya lagi. Sesegera mungkin, hari ini yang terbaik. Kata Yesuan, hari ini, dia membuat keributan besar di depan gerbang gunung, tetapi dia ditekan. Sekarang, tentu saja, akan lain kali. Baiklah, kalau begitu kamu akan menantang cincin itu dan tunggu, aku akan memberitahu adik laki-laki. Setelah mendengar ini, Yesuan juga mengucapkan terima kasih kepadanya dan kemudian pergi. Dia bertanya tentang arah tantangan, yaitu, bergegas. Ada ribuan murid di gerbang luar Sekte Yunyun. Yang pertama dapat difoto di pintu luar harus memiliki 2 kuas. Sayangnya, dia bertemu Yesuan. Segera setelah itu, beberapa murid asing datang untuk menantang cincin itu, dan diaken itu ada di antara mereka. Apakah kamu akan menantangku? Tanya seorang murid dengan alis tebal. Ini aku. Yesuan menjawab dengan lemah. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati, membuang-buang waktuku, naik ke panggung, dan Lao Su harus pergi berlatih. Murid asing ini telah belum pernah melihat Yesuan, jadi dia pikir Yesuan tidak bisa memikirkannya. Diaken Liun, yang terdaftar dengan Yesuan, adalah wasitnya. Yesuan dan murid asing ini naik ke panggung. Namun, saat berikutnya, diaken itu terkejut. Saya melihat bahwa murid asing itu langsung ditampar oleh Yesuan ke dasar ring, kalah. Situasi yang mana, saya berkedip, bagaimana saudara-saudara bukit itu terbang ke ring. Para pengikut itu membelalakkan mata mereka. Saya melihat bahwa saudara Qiu dipukuli oleh pihak lain. Bagaimana ini mungkin? Saudara Qiu adalah puncak ke-6 seni bela diri. Kekuatannya tidak berada di puncak ke-6 seni bela diri. Bagaimana dia bisa dipukuli dengan tamparan? Pada saat ini, wakil Yun Zong menanggapi dan mengumumkan, Yesuan Sheng. Dia juga tidak menyangka kalau kekuatan Yesuan begitu kuat, saya khawatir sudah mencapai seni bela diri tingkat 7. Namun, dia belum pernah mendengar ada keluarga besar yang baru-baru ini mengirim keluarganya ke Sekte Liyun. Setelah menang, Yesuan tidak menoleh ke bawah, lalu bergegas pergi. Murid luar yang ditampar di telapak tangannya, seluruh tubuhnya lumpuh. Jika Yesuan mengenakan kostum murid luar, dia mengira beberapa murid dalamnya datang kepadanya untuk mencari masalah. Dengan cara ini, Yesuan mengambil pintu pertama. Sayang sekali tidak banyak orang yang datang untuk menontonnya. Tidak, kamu harus mendapatkan perhatian kepala sekolah lebih awal, kalau tidak penguasa kota akan mengirim orang untuk memecahkan awan, maka kebohonganku akan terbongkar. Ada beberapa kekhawatiran di hati Yesuan. Jika kebohongan itu terbongkar, maka Yun Cheng pun dalam bahaya. Lupakan saja, pergilah ke Wu Suege dulu, dan jual seni bela diri dulu. Yesuan memikirkannya, dan pergi ke Wu Suege. Seni bela dirinya relatif langka, setidaknya tidak di Wan Jincheng. Jika menyangkut awan yang retak, itu juga harus dapat menjual harga yang bagus.
Krim aliran, panah bintang ledakan, panah bintang yang kacau, dan netherwork semuanya adalah 7 seni bela diri, ditambah sekitar 6 seni bela diri. Ye Xuan memperkirakan, setidaknya dapat menjual 50 juta dua perak. Namun, dia meremehkan hati hitam dari Yun Zong yang retak. Dia hanya menjual lebih dari 30 juta yuan perak. Dalam kasus sistem awan yang terbelah, Ye Xuan mengganti 30 juta yuan perak dengan lebih dari 3.000 poin, dan kemudian membeli beberapa tiandi di Bao dan Shenbing untuk menelannya. Kekuatannya sekali lagi meningkat, Ibu, setelah menembus tingkat ke-8 seni bela diri, ada terlalu banyak pengalaman, dan diperkirakan akan ada 7 atau 80 juta, atau bahkan 100 juta. Ye Xuan sedikit tidak berdaya, tetapi kali ini, ia mendapat 30 poin menelan poin lagi. Tetapi ia tidak menggunakan titik menelan ini untuk menggunakannya, tetapi untuk menyimpannya. Tiba-tiba, kilatan pikirannya berkelebat, dan ia memikirkan cara yang bagus untuk menarik perhatian orang lain. Karena Anda telah memprovokasi murid dalam, lebih baik pergi langsung ke pintu dalam, meletakkan kejatuhan, dan menantang semua elit di dalam pintu. Mata Ye Xuan berbinar, sejak integrasi darah binatang buas, ia menjadi ganas. Mungkin, ia juga dipengaruhi oleh Sue Qingqing. Tetapi yang harus dikatakan adalah bahwa adalah ide yang baik untuk memukul pintu dalam, karena mentor dan tetua Li Yunzong semuanya ada di dalam. Saat ini, ia bergegas menuju pintu dalam. Dalam keadaan normal, pintu bagian dalam tidak memperbolehkan murid luar untuk masuk, tetapi beberapa murid dalam telah menemukan beberapa murid luar untuk menjalankan tugas, jadi aturan ini secara bertahap dilupakan. Ye Xuan berjalan ke pintu bagian dalam dan melihatnya. Mereka semua adalah murid yang mengenakan kostum pintu bagian dalam. Kekuatan mereka sekitar tingkat ke-7 dalam seni bela diri. Ada ribuan orang di luar Yun Zong yang retak, tetapi hanya ada 200 orang di pintu bagian dalam. 10 orang akan naik ke pintu bagian dalam setiap bulan, dan akan ada 10 murid dalam yang lebih tua yang pergi. Yun Zong yang retak, atau menjadi diaken Li Yun Zong. Oleh karena itu, murid-murid dalam telah dipertahankan sekitar 200 orang. Setelah memasuki pintu bagian dalam, Ye Xuan langsung menuju ke tempat pelatihan pintu bagian dalam. Pada saat ini, latihan lapangan militer sangat ramai. Melihat lusinan sosok di lapangan latihan, hati Ye Xuan berkata, "Hei, jika kamu ingin membuat masalah, kamu harus membuat keributan besar." Dia berjalan ke lapangan pelatihan seni bela diri dan tiba-tiba berkata dengan keras, "Semua murid dalam mendengarkan, aku Ye Xuan meminta kekalahan." Suara ini sangat keras, dan menggunakan kekuatan spiritual untuk meningkatkannya. Hampir setengah dari pintu bagian dalam dapat didengar. Para murid bagian dalam seni bela diri pelatihan mendengar dengkuran ini, menghentikan gerakan mereka, dan menoleh. Pada saat ini, Ye Xuan mengulanginya dengan keras. Kali ini, dia telah menjadi fokus. Orang ini gila, seorang murid asing di distrik ini, berani datang ke pintu bagian dalam untuk mengambil barang-barang. Aku benar-benar terlihat gila. Aku tidak mengenal para murid di bagian bawah pintu bagian dalam. Bisakah aku juga menyapu pintu luar? Bodoh. Murid-murid dalam ini tidak peduli dan terus berlatih. Ada beberapa murid dalam yang lebih dekat ke pintu masuk lapangan pelatihan seni bela diri. Mereka semua berkumpul dan mempersiapkan pelajaran untuk Ye Xuan. "Nak, apakah kamu marah? Tidakkah kamu memberiku gulungan?" Mendengar suara di samping, Ye Xuan juga menoleh dan berkata, "Jika kamu ingin aku berguling, kamu harus melihat kekuatanmu." Nada yang besar, "Beri aku gulungan." Seorang murid dalam bergegas maju dan tidak menarik pedang, siap untuk mengipasi Ye Xuan keluar dari lapangan pelatihan. Beberapa orang di samping juga menunjukkan ekspresi senang, tetapi saat berikutnya, ekspresi tawa dan tawa mereka berakhir dengan tiba-tiba. Saya melihat bahwa murid dalam yang bergegas maju langsung dirobohkan oleh Ye Xuan dan kemudian menginjak kakinya. "Siapa lagi?" Ye Xuan berteriak, berlatih di medan perang, dan tiba-tiba menjadi tenang. Para murid yang tidak setuju menoleh lagi, masing-masing menunjukkan ekspresi aneh. Bagaimana situasinya? Mereka tidak dapat memahami situasinya. Seorang murid asing menginjak murid dalam, "Apa yang terjadi? Kau ingin mati?" Setelah melihat rekannya dirobohkan oleh Ye Xuan, dua orang bergegas mendekat, tetapi kekuatan mereka sebanding dengan kaki Ye Xuan. Itu juga mudah diambil oleh Ye Xuan. "Keluar!" Ye Xuan menendang dan menendang ketiganya keluar dari lapangan latihan. Ketiganya adalah murid dalam dari seni bela diri ke-7.
Tidak heran aku berani datang ke pintu dalam untuk menemukan sesuatu. Ternyata ada 2 sikat. Aku akan datang kepadamu. Sebuah suara melayang, dan Yesuan menoleh untuk melihatnya, hanya untuk melihat seorang pemuda keluar dari samping. Apa seni bela diri tengah ketujuh? Hati Yesuan gelap. Pemuda itu tidak menunggu Yesuan kembali, tetapi langsung bergegas mendekat. Buka gunung, gulung. Menghadapi serangan lawan, Yesuan juga mengepalkan tangan untuk maju. Hei, tinju ganda bertabrakan dan gelombang menyapu, dan kedua pria itu saling berhadapan secara merata. Kali ini, Yesuan juga merupakan pukulan penuh, tetapi yang dia mainkan bukanlah seni bela diri 7 Mart, tetapi seni bela diri biadab dari seni bela diri kelahiran kedua. Bagaimana situasinya? Bukankah ini seni bela diri kedua yang melewati pukulan? Ya Tuhan, menggunakan seni bela diri kedua untuk memblokir 7 seni bela diri, seberapa kuat kekuatan anak ini? Apakah tidak mungkin baginya untuk menjadi tubuh kecil dan memiliki tubuh yang melampaui orang biasa? Ketika orang-orang di sekitarnya terkejut, Yesuan tiba-tiba menendang dan menendang murid dalam. Tempat yang ditinggalkannya adalah lapangan latihan. Tidak ada yang bisa bertarung, siapa lagi? Yesuan berteriak, anak baik, semuanya bersama. Tiba-tiba, beberapa murid dalam bergegas keluar. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka menggertak dan kurang, kekuatan Yesuan tidak diragukan lagi. Jika mereka tidak melakukannya, wajah seluruh pintu dalam akan hilang. 3. Datanglah dengan baik. Yesuan berteriak dan menyapu dengan cepat. Darah binatang buas dan darah macan tutul, sehingga kecepatannya melampaui orang biasa, dan kemudian menggunakan langkah seni bela diri 7 tubuh, tidak ada yang akan mengejarnya. Hei, 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 beberapa suara teredam menyebar, dan ketiga murid pintu dalam semuanya ditendang keluar dari lapangan latihan oleh Yesuan. 1 lawan 1, Yesuan menang. 1 pasangan 2, Yesuan juga menang. Namun, dalam kasus sepasang 3, Yesuan masih menang, dan kekuatannya telah mengejutkan semua orang yang hadir. Yesuan melihat sekeliling dan berkata, ini tidak baik, kalian semua pergi bersama. Sialan, anak ini terlalu liar, semua orang pergi bersama, pukul dia. Jangan lakukan itu, atau wajah pintu batin kita akan hilang. Ayo, Yesuan telah menyebabkan kemarahan publik, dan semua orang bergegas ke masa lalu, dengan puluhan orang. Hahaha, datang dan bertarung. Setelah berteriak, Yesuan bergegas ke kerumunan, dan sekarang dia adalah musuh. Semua murid batin adalah seni bela diri terpenting ketujuh. Beberapa di antaranya adalah awal dan beberapa di antaranya adalah menengah. Meskipun ranah beberapa orang sama dengan saudara Ning, itu adalah seni bela diri menengah ketujuh, tetapi kekuatannya bisa berbeda. Saudara Naning adalah yang ke-10 di dalam pintu, dalam kasus 1 lawan 1, tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Namun, dia dengan mudah dikalahkan oleh Yesuan. Yang diandalkan Yesuan adalah kecepatannya. Hei, 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 Yesuan ada di antara para murid. Di masa lalu, akan ada 1 atau 2 murid batin yang jatuh, atau terbang keluar. Tak seorang pun dapat mengejar kecepatannya, dan tak seorang pun dapat mengejarnya hanya dalam beberapa tarikan napas, 10 murid dalam ini sudah gugur. Dalam waktu kurang dari 10 detik, 20 murid dalam sudah gugur. Semenit kemudian, semua orang tergeletak di lapangan latihan, berteriak berulang kali, debu bergulung-gulung. Potong, tidak ada yang bisa dimainkan. Yesuan berdiri di tengah, menunjukkan ekspresi menghina. Dia baru saja menghitungnya dengan saksama. Ada sekitar 57 orang di sini. Baru saja, dia adalah musuh 57. Namun, dalam hal ini, dia tetap menang. Banyak orang telah berkumpul di luar lapangan latihan, termasuk mereka yang baru saja diusir oleh Yesuan. Setelah melihat kekuatan anti-hari Yesuan, orang-orang ini dengan cepat berhenti dan tidak ada yang berani masuk ke dalam latihan. Pada saat ini, sesosok terbang di kejauhan, dan orang-orang ini terkejut. Yesuan mulai melempar para murid yang jatuh ke tanah satu persatu. Ya Tuhan, melempar orang keluar lebih dari 20 meter dengan satu tangan, apakah ini masih manusia? Mengerikan, bukankah seharusnya dia monster? Cepat, pergi dan beritahu saudara-saudara lainnya. Orang-orang di luar pengadilan saling berhadapan. Saat ini, puluhan orang telah berkumpul di luar lapangan pelatihan, dan jumlahnya belum dikeluarkan di lapangan latihan. Jumlahnya telah melebihi 100.
Anda harus tahu bahwa seluruh pintu dalam Yunzong yang retak hanya 200 orang. Dalam waktu 2 menit, seluruh lapangan pelatihan telah dibersihkan, kecuali Yesuan, tidak ada orang lain. Pelatihan seni bela diri ini, saya berkemas, Anda ingin masuk, Anda harus melewati saya sebelumnya. Suara Yesuan jatuh ke telinga semua orang, menyebabkan mereka melontarkan pikiran di tempat yang sama. Anak ini, terlalu gila. Namun, orang memiliki modal arogan, dapat menjadi musuh 57, siapa yang bisa melakukannya? Saya khawatir bahkan saudara-saudara pertama di pintu dalam tidak dapat melakukannya. Jangan, katakan bahwa pintu dalam adalah yang pertama, bahkan mereka yang telah menjadi diaken dari Sekte Awan yang retak, saya khawatir saya tidak dapat melakukannya. Bagaimanapun, peringkat pintu dalam mencatat para jenius berusia 20 tahun ke bawah. Sebenarnya, sebelum Yesuan berbicara, sudah banyak orang yang pergi ke para master di pintu bagian dalam. Oleh karena itu, tujuan Yesuan kali ini setengah tercapai. Selama pintu bagian dalam juga diberikan yang pertama, maka dia terkenal, dan pada saat itu, dia takut tidak akan dapat menarik perhatian para tetua awan yang retak. Ayo, masih ada beberapa lagi yang harus dimainkan. Yesuan juga menantikannya. Kawanan darah macan tutul, meskipun tidak mahal, tetapi biayanya tinggi, tetapi tidak cepat menghancurkan dunia seni bela diri. Selama dia cukup cepat, kekuatan yang cukup kuat, maka Anda dapat mengalahkan semua orang. Hanya ada Yesuan di lapangan latihan, dan di luar lapangan latihan, sudah ada ratusan murid dalam. Dalam waktu singkat, ada beberapa sosok yang keluar dari kerumunan. Itu adalah 3 saudara dari pintu dalam ke-7, ke-8, dan ke-9. Ini pertunjukan yang bagus. Seseorang mengenali ketiganya. Tempat ke-6 di pintu dalam adalah saudara jalan. Dia adalah puncak ke-7 dari seni bela diri. Namun, setelah itu, mereka semua adalah seni bela diri tengah ke-7. Jadi, ketiganya juga. Namun, ketiga orang itu dapat menonjol dari seni bela diri tengah ke-9, dan kekuatannya pasti luar biasa. Nak, seorang murid asing di distrikmu, berani datang ke pintu dalamku untuk membuat masalah, apakah kamu lelah hidup? Seorang pemuda berambut panjang berkata dengan dingin. Jika kamu ingin bertarung, jangan bicara omong kosong, ayo pergi bersama. Yesuan tidak berpikir begitu. Dia tidak berpikir ketiga orang itu berbeda dari mereka yang baru saja dinikahinya. Anak laki-laki sombong yang baik, Chen Sidi, Lin Sidi, ayo pergi bersama. Pemuda Changfa baru saja mendengar tentang kekuatan Yesuan, jadi saya tidak berani memiliki niat apapun. Itu bagus. 2 lainnya juga mengangguk dan kemudian mencabut pedang. Ketiga pria itu bergegas keluar bersama. Namun, mereka belum berlari beberapa langkah, dan Yesuan telah mencabut mereka di depan mereka, dan kemudian mereka meninju mereka. Hati-hati, orang-orang di luar lapangan pelatihan telah mundur, dan tidak ada yang berani menangkap mereka. Putong, ketiga pria itu jatuh ke lantai dan berteriak. Kalian bertiga terlalu boros, dan kemudian memanggil seseorang yang luar biasa. Yesuan berkata dengan dingin. Nada yang besar, aku tidak percaya, Chen Sidi, Lin Sidi, ayo datang lagi. Setelah pemuda berambut panjang itu mengatakan sesuatu, dia bergegas lagi. Namun, mereka bertiga dibombardir oleh Yesuan. Siapa murid dalam? Seberapa cepat kecepatan orang ini? Aku khawatir aku bisa mengejar mentor. Dan, kekuatannya sangat menakjubkan sehingga dia dapat dengan mudah meledakkan orang sejauh 10 atau 20 meter. Di mana saudara Zong? Saudara Zong, mengapa mereka belum datang? Bukankah sudah lama pergi ke jam, aku belum kembali. Saudara-saudara lonceng di mulut kelompok murid ini sekarang adalah Zongyang, yang pertama di pintu dalam, dan kelas menengah ke-8 dari seni bela diri. Selain itu, yang kedua, ketiga dan keempat dari pintu dalam juga merupakan kelas berat ke-8. Ini adalah 2 sedotan terakhir dalam pikiran murid dalam. Jika bahkan keempat orang ini dikalahkan, maka bagian dalam pintu dapat benar-benar hilang. Sekte awan yang indah di dalam pintu tersapu oleh seorang murid asing. Bagaimana saya bisa berlatih di sini di masa depan? Ayo, 3 saudara datang. Kerumunan itu mundur dari jalan, dan kemudian, 3 orang muda datang lagi. Saya mendengar bahwa ada seorang murid asing yang datang ke pintu dalam kita untuk membuat masalah. Saya pikir itu adalah rumor yang dirilis. Saya tidak menyangka itu benar.
Seorang pemuda yang tampan berbicara dan kemudian berbalik dan bertanya, Husidi, kalian bertiga, apakah kalian kalah? Pemuda berambut panjang itu menganggukkan dadanya dan berkata, Huo Sikyong, anak ini sangat kuat, dan kita bertiga bukanlah lawan. Seseorang menambahkan di samping, Huo Sikyong, anak ini baru saja memilih kita puluhan orang, Anda harus berhati-hati. Apa? Ketika saya mendengar kalimat ini, pemuda tampan ini terkejut. Satu orang memilih puluhan orang. Tidak bisakah dia melakukan ini? Orang ini memiliki beberapa keterampilan, dua saudara yang lebih muda, tampaknya kita harus pergi bersama. Pemuda Junmei menghadap dua orang di sebelahnya. Bagus. Kedua pria itu juga mengangguk di samping. Meskipun mereka tidak percaya, tetapi ada begitu banyak orang yang hadir, tidak mungkin untuk berkedip dan membicarakannya. Selain itu, begitu banyak orang yang hadir, kebanyakan dari mereka memiliki luka-luka, dan pakaiannya juga kotor, sepertinya itu adalah pertempuran. Berhati-hatilah untuk mengemudikan kapal selama ribuan tahun, jangan sampai itu tertanam. Pemuda Junmei membawa dua orang dan berjalan ke lapangan pelatihan seni bela diri. Di Huoyuan berikutnya, berani bertanya kepada adik laki-laki itu. Pemuda Junmei bertanya dengan tinju. Ye Xuan, ketika Huoyuan mendengar nama itu, dia juga memikirkannya sebentar, tetapi tidak ada ingatan. Jadi dia bertanya, karena adik laki-laki memiliki keterampilan seperti itu, mengapa itu hanya murid asing? Oh, saya baru datang untuk melapor hari ini. Ye Xuan berkata sambil tersenyum, dan berkata, tiga saudara, tolong. Tentang pembaruan, mohon jangan khawatir. Saat Anda menulis buku ini, ada pekerjaan lain, jadi agak lambat. Namun, saat itu bulan akan mengundurkan diri, lalu pulang dan berkonsentrasi. Tulis ini, saya harap semua orang dapat banyak mendukung, membantu buku ini untuk diperkenalkan kepada teman dan keluarga. Semakin banyak pembaca, semakin banyak motivasi yang saya miliki. Melihat bahwa Ye Xuan tidak bermaksud omong kosong lagi, Huoyuan juga mengangguk sedikit, berkata, dalam hal ini, adik laki-laki, kamu berhati-hati. Hei, ketika suaranya jatuh, ada suara teredam. Pada saat yang sama, Huoyuan seperti seekor citah yang mencabut. Hal yang sama berlaku untuk dua lainnya. 8 seni bela diri, guntur yang dahsyat. Seseorang di luar stadion berseru. 7 seni bela diri sangat sulit diperoleh. Para murid di lapangan umumnya adalah 6 seni bela diri. Hanya beberapa dari mereka yang memiliki 7 seni bela diri. Namun, 8 seni bela diri, saya khawatir hanya 3 orang jenius ini yang berhasil menembus tempat ke-8 seni bela diri. Kecepatan ketiga orang itu sangat cepat, hampir mengejar Ye Xuan, yang menggunakan seni bela diri 7 karakter sebelumnya. Namun, sekarang Ye Xuan memiliki lebih dari 100 darah hewan. Panggil, Ye Xuan juga menyambutnya di seni bela diri 7 produk. Sekarang ketiga orang ini semuanya bisa menjadi senjata berat ke-8 dari seni bela diri, dan jumlahnya memiliki keunggulan, jadi Ye Xuan harus serius. Tangan Ben Lei, ribuan kaki retak, tangkap jiwa. Ketiganya adalah seni bela diri yang telah membuat yang terbaik dari mereka. Mereka semua adalah 8 seni bela diri. Bu, ketiga orang ini pasti murid sejati dari seorang tetua atau mentor tertentu, dan mereka semua akan menjadi 8 seni bela diri. Di lubuk hati Ye Xuan, wajahnya muram. Setelah dia lolos dari 2 serangan, dia dengan cepat melancarkan pukulan. Krim aliran, Zizi, Hei, tinju Ye Xuan dan tangan Ben Lei milik Huoyuan saling beradu, dan 2 energi khusus itu mulai berfluktuasi. Tangan yang menyerbu ini memiliki efek mati rasa, sementara pukulan beku membeku, dan keduanya benar-benar bertarung untuk pertandingan yang ketat. 8 seni bela diri benar-benar kuat, sepertinya itu tidak sulit. Ye Xuan juga sedikit berkeringat dingin. Jika dia tidak memiliki darah binatang buas, saya khawatir trik ini akan mengganggu tangannya. Pada saat yang sama, Huoyuan juga sangat terkejut, karena di pintu bagian dalam saat ini, kemampuannya untuk mengambil gerakannya hampir tidak ada, saya khawatir hanya pintu bagian dalam zong yang pertama. Awas, ketiga orang itu memanfaatkan jumlah itu dan mulai menyerang Ye Xuan. Tidak bisa dikepung, kalian harus menghancurkannya satu persatu. Cahaya Ye Xuan menyala dan bentuk tubuhnya menyala, datang ke pemuda yang memegang pedang. Bunga krim, pemuda yang memegang pedang itu berjuang untuk memblokir pukulan ini, namun di saat berikutnya,
tinju Yesuan yang lain tiba. Boom! Dalam tinju yang dingin, dada pemuda itu dipegang, dan dia dengan cepat tertembak dan terlempar keluar. Fisik Yesuan luar biasa, kecepatan tembakannya secepat kilat, pihak lain mengeluarkan pedang, dia bisa melancarkan 2 pukulan. Dengan keuntungan ini, dia adalah orang pertama yang melukai seseorang. Awas! Pemuda lain yang kakinya diserang dan ditendang 3 kaki dalam sekejap, tetapi semuanya diblokir oleh Yesuan. Karena itu adalah metode kaki, maka aku akan menyerangmu. Bisnis orang-orang muda yang berdiri, pemuda regu itu sangat membengkak, dan mulai bergetar. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Yesuan sekali lagi melancarkan tinju yang dingin. Yang kedua, selesaikan. Jika dikatakan bahwa kecepatan tembakan, kaki Yesuan lebih cepat daripada tinju, karena dia memiliki darah macan tutul, tetapi dia tidak memiliki seni bela diri kaki. Sekarang, hanya 3 dari mereka yang Huo Yuan, Ben Leishu, krim aliran, boom, kedua roh itu saling memukul dan suara teredam berlanjut. Yang membuat semua orang terkejut adalah Yesuan dan Huo Yuan sudah mulai bertarung melawan tinju selama lebih dari 10 detik. Suaranya sebesar desahan, boom, 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 keduanya saling meninju. Mereka adalah seni bela diri tingkat menengah ke-8, di mana Huo Yuan menggunakan 8 seni bela diri, dan Yesuan adalah 7 seni bela diri. Namun, fisik Yesuan jauh lebih kuat daripada Huo Yuan. Setiap pukulan sebenarnya merupakan keuntungan, meskipun hanya sedikit. Namun, keuntungan dari titik ini, seiring berjalannya waktu, mulai membesar. Hei, Huo Yuan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Setelah cahaya itu tersapu, dia menemukan bahwa tinju kanannya membeku. Tidak bagus. Dia membelalakan matanya, tetapi saat berikutnya, tinju Yesuan sudah datang. Hei, Huo Yuan dipukul lebih dari 10 meter jauhnya. Desis. Seluruh penonton menghirup udara. 3 saudara dari seni bela diri ke-8 telah kalah di tangan Yesuan. Ini terlalu mengerikan. Sangat kuat, bahkan 3 saudara laki-laki dari keluarga Huo bukanlah lawan. Kekuatan orang ini tidak dapat dibandingkan dengan saudara Zong. Sayangnya, Tuan Zong telah keluar dan berlatih. Kalau tidak, dia pasti akan melawan pria ini selama 300 ronde. Ini saat yang tepat, 3 saudara laki-laki Huo tidak akan mengenal anak ini. Anak ini terlihat sangat muda, tetapi terlihat bagus, sangat kuat, saya tidak tahu apakah saya sudah menikah. Argumen di luar lapangan latihan terus-menerus, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Yesuan saat ini sudah merupakan ujung yang kuat. Baru kemudian menggunakan 7 seni bela diri dan Huo Yuan untuk menghancurkan selama lebih dari 10 detik, sehingga kekuatan spiritual di tubuhnya habis. Jika pihak lain dapat bertahan selama beberapa detik lagi, maka yang kalah mungkin adalah dia. Darah binatang buas itu benar-benar kuat, dan efek kelumpuhan pihak lain tidak berpengaruh padaku. Yesuan menyeka keringat dingin di dahi dan mulai memotivasi latihan dan memulihkan kekuatan spiritual. Pada saat yang sama, dia juga melihat sekelompok orang di pintu masuk medan perang, dan kemudian diam-diam mengungkapkan senyuman. Adik laki-laki itu benar-benar kuat, aku bersedia turun angin, kata Huo Yuan dengan kepalan tangan. Dia juga yakin, karena mereka bertiga bergabung, dan bahkan Zong yang batin pertama tidak dapat mengalahkan mereka dengan begitu cepat. Namun, Yesuan melakukannya, dan dia 1 tingkat lebih rendah dari Zong Yang. Kakak Huo Si telah memenangkan hadiah. Yesuan mengepalkan tinjunya. Huo Yuan berjalan mendekat sambil memegang dadanya dan melanjutkan, aku tidak tahu bagaimana fisik adik laki-laki itu dilatih sampai titik ini. Benarkah adik laki-laki itu berlatih latihan pemurnian di usia muda? Latihan pemurnian. Untuk nama ini, Yesuan tidak sering mendengarnya, tetapi dia juga mengerti. Latihan pemurnian tubuh membutuhkan kultivasi kemauan yang besar, karena selama kultivasi, meridian akan terus robek, dan kemudian terus memperbaiki, dengan demikian meningkatkan kebugaran fisik. Namun, di antara 100 prajurit, aku khawatir tidak akan dapat menemukan seorang seniman bela diri. Benar, aku memiliki tubuh pemurnian sejak aku masih kecil. Yesuan mengangguk dan mengakui bahwa kalau tidak, dia tidak akan menjelaskannya. Benar saja, Yesidi itu, dari mana asalmu, apakah itu kota Nanlin? Huo Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia dapat melihat bahwa Yesuan lebih muda darinya. Jenius berbakat ini pasti berasal dari kota besar.
Kota Nanlin di mulutnya adalah kota kabupaten dari Kabupaten Nanlin dan kota Kabupaten Nanlin. Tidak, aku hanya datang dari kota kecil. Tidak perlu disebutkan. Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum. Dia merasa bahwa tempat asalnya tidak cocok untuk berbicara dengan santai. Jika terjadi ketidakseimbangan psikologis, bagaimana melakukannya di Lianyungang?